Ayam bunda, kok jangan minta ayam dulu. Bunda minta jajan boleh nggak? Minta sono. Ya. Ini ada yang DM bunda soalnya ngasih videonya ke bunda. Ada orang baik nggak mau ngasih 300 juta tukang es itu bun. Iya. Jadi lebih baik kalian kan udah tahu tuh. Jadi ceritanya si bapak ini kan memang dia tadinya kerja. Dia kerja terus tangannya tangannya kena bentar ya. Jadi sebenarnya bapak ini kalau nggak salah katanya cacat ya. Tangannya patah bun. Ya tangannya patah karena dia kecelakaan dalam bekerja. Sehingga dia mencari nafkah dengan menjual es. Menjual teh es ya. Bunda ngomong siapa? Coba tanya sama anak-anak bunda yang lain deh. Malam iya bunda. Iya bun. Ya itu kalau menurut bunda ya. Menurut bunda seharusnya seorang yang dianggap ulama tidak boleh berbicara dengan nada yang seperti itu. Terkesan kayak kasar, goblok, kalau nggak laku, ya apa katanya kalau nggak laku, ya udah apa dibilang kalau nggak laku, apa dibilang ya kalau udah nggak laku ya takdir apa gitu pokoknya, apa dia bilang takdir. Sebenarnya itu kalimat yang nggak pantas untuk seorang yang ngaku ulama terhadap orang yang kecil. Ya dia enak cari makannya ngomong. Ya dia enak cari makannya. Dengan ngomong. Si bapak nyari makannya dengan keringat. Kalau menurut bunda lebih salut sama bapak ini. Karena dia mencari duitnya dengan menjual es jalan sana jalan sini. Dia lebih, kalau aku ya, kalau ditanya bunda aku lebih memilih bapak ini karena dia jualnya dengan terhormat, dia jualnya dengan berusaha payah. Beda sama yang ngoceh ngomong dapat duit. Beda. Hanya sekedar menyampaikan dakwah cuman gitu-gitu doang dibandingkan sama si bapak ini. Sama-sama beda bidang. Karena kalau untuk bunda ya, aku lebih menghargai si bapak ini. Karena bapak ini walaupun dia bukan seorang yang paham agama, tapi dia menampakkan bahwa dia mencari duitnya dengan berusaha payah. Nggak cuman modal ngomong, teriak-teriak, dapat duit. Menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tapi nyatanya memojokkan orang yang sedang jualan. Kalau bunda nengok videonya kayaknya tersentuh deh perasaan bunda. Kayak bapak ini kayaknya patut dibantu deh, ya. Semoga aja tuh si Nopi bisa kasih donasi ke bapak itu, ya. Anak-anak bunda tuh bisa tuh dibantu tuh. Bapak-bapak yang kayak itu perlu dibantu. Dia itu betul-betul susah, ya. Dia tangannya patah karena kecelakaan dalam bekerja. Sehingga dia untuk menghidupin anak dan bininya harus jualan. Memang udah jalannya bapak terus dapat rezeki ya. Mudah-mudahan Nopi bisa mengumpulkan donasi kasih ke bapak itu. Lebih baik. Biar takdirnya jadi orang yang bagus. Bunda kok live-nya tadi tiba-tiba mati? Iya sayang, karena bunda lapar dan bunda mau tidur. Nangis gak bunda? Iya sedih. Agus sedih bun. Enggak, udah bosan aku itu Ada lagi yang lebih menarik. Halo bundaku, iya sayang. Aku gak kenal sih sama Ustadz itu. Gak kenal. Gak tahu aku. Karena dia kalau ngomong bahasa Jawa, jadi bunda gak ngerti. Dia kalau ceramahnya kan pakai bahasa Jawa. Aku gak ngerti ceramahnya. Tapi tadi bunda ngerti sih bahasa dia ngebilangin goblok. Ya udah jualan sana. Goblok katanya. Itu sebenarnya gak boleh kalimat begitu sama. Apalagi kan si bapak udah tua. Bapak itu kan sudah tua. Sementara yang ceramah ini kan masih muda. Di mana tutur bahasa yang baik?
Jangan karena dia seorang pedagang seakan-akan tidak ada harga. Jangan mentang-mentang dia cuman kelihatan seperti orang yang dagang, jualan, ya, terus kayak nggak ada dihargain. Itu bukan bahasa seorang ulama. Kalau ngaku ulama ya, itu bukan bahasa yang baik. Kalau mau bercanda, jangan di depan orang dengan cara seperti itu. Jangan mempermalukan. Jangan lalu, oh mungkin, tapi dia sering membeli orang. Ya boleh, silahkan beli. Kalau bisa, belilah makanannya, tapi dengan kalimat yang baik, tidak menyakitkan. Apa gunanya sudah menyakitkan baru dibeli? Terbalik. Kalau bisa dengan baik, belinya dengan baik. Ayam bunda. Bener bun. Iya. Kalau ditanya ke bun, ini kan kalian nanya ke bunda ya. Aku nggak. Ini kalau perkara ini aku nggak setuju. Karena akhlak seorang yang mengaku ulama harus bisa menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang baik dan lembut. Tidak dengan kasar, tidak mengolok-olok, apalagi dengan kalimat goblok. Tidak boleh merendahkan siapapun orangnya, apapun fisiknya. Ngerti nggak? Jangan karena kita berilmu, tapi kita menampakkan kita tak beradab. Lebih tinggi adab daripada ilmu. Percuma kalau kita berilmu yang hebat, ilmu agama kita tinggi, tapi kita nggak punya adab. Allah lebih sayang sama orang yang punya adab, bukan kena orang berilmu. Kau jangan lawan ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan lebih tinggi. Pahamkan itu. Jangan mentang-mentang kita berilmu, lalu kita nggak punya adab. Aku lebih suka sama orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena kalau lihat orang berilmu, di dunia ini banyak yang pintar. Dan lebih tinggi ilmu Allah dibandingkan ilmu manusia. Itu harus dipikirkan. Jadi aku lebih tidak suka orang yang berilmu tapi gak punya adab. Lebih baik orang itu bodoh tapi ada adab. Kalimat ini yang harus dipahamin sebagai manusia. Jangan karena kita berilmu, ilmu agama kita tinggi, sampai kita lupa beradab. Ya, yang penting adab. Adab itu paling penting dalam hidup. Ya, adab. Orang nggak ngelihat kau mau jadi apa statusmu, apa kerjaanmu. Ceramah adalah kerjaanmu, dakwah adalah kerjaanmu, tapi perlu adab. Adab menghargai siapapun. Tidak memandang fisik. Tidak memandang kelemahannya. Itu paling penting. Kalau udah nggak beradab, buat saya tidak ada kelasnya. Aku nggak setuju. Nggak setuju aku. Aku nggak salut sama orang yang seperti itu. Karena nggak ada adabnya. Ya. Jangan karena kita berilmu, kita diseganin orang, kita dipandang orang, kita terasa kayak berilmu tinggi, tapi kita lupa. Ada manusia lain kita rendahkan derajatnya. Kita goblok-goblokin di depan orang banyak. Ditertawain. Bagaimana perasaan dia. Bagaimana hancurnya. Kalau gak mau beli ya udah. Gak usah beli dan gak usah mengolok-olok. Dan gak usah nyuruh-nyuruh dengan cara gak usah dengan cara goblok-goblokin. Apapun alasannya, kalimat goblok itu tidak layak untuk orang yang lebih tua dari Anda. Paham? Jangan karena kita berilmu agama, banyak yang banyak yang suka sama kita, banyak yang peduli, banyak yang follow kita, banyak yang menyukai dakwah kita, tetapi di satu sisi Tuhan akan memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dengan cara ini itu juga bisa jadi kejatuhan diri Anda di mata orang lain. Karena apa? Kita nggak tahu bapak ini siapa. Kita nggak tahu dia jadi apa nanti. Dan kita nggak tahu, siapa tahu dia penghuni surga. Malah si pendakwanya yang penghuni neraka. Nggak bisa kita tebak. Tidak bisa kita tebak, tidak ada jaminan.
Tidak ada jaminan seorang pendakwah itu masuk surga. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan seorang ulama atau ustadz masuk surga. Tidak ada jaminan. Semua adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah ketika di padang mahsyar. Jangan kita anggap bapak-bapak ini yang cari nafkah, ridho karena dia ikhlas karena Tuhan, karena Allah, cari nafkah untuk menghidupin anak dan bininya. Dengan dia berpasrahkan diri, siapa tahu Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya di padang mahsyar. Ketimbang yang koar-koar, tapi ilmunya, tetapi terlalu sombong dengan ilmunya. Itu yang dipahamin. Itu yang dipahamin. Ya, jadi jangan terlalu sombong dalam menyampaikan. Kalau kita dianggap sebagai pendakwah, sebagai penyebar agama, sampaikanlah dengan kalimat yang baik. Adakah, kalau dibilang, adakah Rasulullah berkata goblok sama orang? Tidak ada. Coba cari. Ada nggak contohnya? Ada nggak Nabi Muhammad menggoblok-goblokin orang? Ada nggak kalau bilang kalau nggak laku udah takdirmu? Justru malah mendoakan, Pak, semoga esnya habis. Semoga Allah melimpahkan rezeki. Jangan langsung dibilang kalau nggak laku udah takdirmu. Jangan begitu. Itu namanya kasar. Bagaimana perasaan kalau itu seandainya orang tua kita? Kembalikan ke diri kita sendiri. Bagaimana kalau seandainya itu orang tua kita? Bagaimana? Hah? Bagaimana kalau si bapak orang tua kita? Hah? Aku nengok muka bapak tadi agak kayak gimana ya? Tapi dia dengan senyum yang kecil, dia bertahan untuk tersenyum. Dia bertahan untuk senyum. Dia mencoba untuk senyum walaupun senyumnya kecil. Tetapi ketika dia terdiam, dia seperti dipermalukan di depan orang banyak, di depan para jamaah. Lalu diketawain, diolok-olokin. Salah dia di mana? Di mana salah dia? Aku pengen tahu salahnya di mana. Taruhlah misal dia tidak berilmu atau dia orang bodoh, tapi nggak layak digituin. Apalagi pakai digoblok-goblokin. Emang udah si pintar apa yang mengatakan dia itu goblok? Udah sehebat apa ilmumu? Hah? Udah sehebat apa ilmumu? Udah setinggi apa ilmu yang kau capai? Hah? Sampai kau berani mengatakan orang goblok? Tolol itu kan, goblok itu kan bodoh dan tolol artinya. Emang ilmumu udah seluas apa? Udah bisakah kau mengalahkan Nabi Khidir? Hah? Nabi Musa aja. Nabi Musa yang pernah terkadang dia takabur, merasa yang paling tinggi ilmunya, disuruh sama Allah cari Nabi Khidir. Kau belajar sama dia. Makanya kadang-kadang jangan terlalu merasa kalau kita dibanggain orang, kita dikagumin orang, banyak yang memuji kita. Kita jangan lupa diri. Belum tentu orang sayang sama kita, Allah juga sayang sama kamu. Belum tentu. Lebih baik orang tidak suka sama kita, tetapi Allah suka sama kita. Lebih baik penampilanmu gak usah terlalu soleha, tidak usah terlalu so alim. Ya, jangan sok merasa punya ilmu yang tinggi, tapi di sisi lain ada kesombongan dari kalimatmu yang bisa mematahkan amal ibadahmu. Kau harus minta maaf sama si bapak. Ya, kau harus minta maaf sebagai ulama itu hanya kerjaanmu menyampaikan suatu dakwah. Tetapi kau di mata Allah kau sama dengan manusia biasa. Sama dengan bapak itu. Cuman beda ilmu,
Cuman beda ilmu bapak itu mungkin kurang, kau lebih banyak. Tapi dengan kesombonganmu mengolok-olok bapak itu, kau harus minta maaf. Tunjukkan wibawamu sebagai seorang yang dianggap seorang ulama, yang dianggap ustadz. Kau harus minta maaf sama orang tua yang lebih tua daripada kau. Kau harus meminta maaf itu. Karena belum tentu di mata Tuhan kau lebih baik daripada bapak itu. Kau lebih mulia dari bapak itu. Belum tentu. Semua rahasia Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa saya menyampaikan suatu dakwah, saya dijamin masuk surga. Tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminannya. Ya, tidak ada. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga sekalipun, dia tetap berbuat baik. Apalagi yang model-model kayak gitu. Aku gak setuju. Kalau ditanya ke bunda, aku mau ulama itu minta maaf sama si bapak itu. Ulama bukan berarti orang yang paling suci di muka bumi. Bukan. Ulama adalah orang yang merendahkan diri, lebih banyak menyampaikan kalimat yang baik, dengan sopan, dengan santun, dengan bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan. Berbahasalah dengan baik. Tidak mengolok-olok, tidak menggoblok-goblokkan orang yang susah jual es. Atau mempermalukan. Terserah kalau memang dia suka membantu. Bukan berarti menyakitkan orang dulu baru membeli esnya. Tidak. Tidak begitu caranya. Kalau pernah bilang, oh dia kan suka membeli, tidak perlu seperti itu. Sakitnya orang itu lebih baik jangan kau beli esnya kalau Anda untuk menghibur. Ya. Ya udah ya, kayaknya bunda ngantuk deh. Kayaknya udah nggak bisa bunda ngomong lagi.